Selamat malam, saya Panji Sucidianto dengan NIM 200153-3019 dari kelompok Fajar Kurniawan, Guntur Ramadan, dan Muhammad Barik yang akan menjelaskan mengenai teori graf dan otomata. Untuk materi yang pertama, ruang lingkup mata kuliah teori bahasa dan otomata. Ruang lingkup mata kuliah teori bahasa dan otomata adalah meliputi definisi graf, beberapa bentuk penyajian graf sederhana, definisi dua titik bertetangga, dua sisi bertetangga, kaitan antara titik dan sisi, dan himpunan tetangga suatu titik. Selain itu, juga akan diingatkan kembali beberapa notasi dan simbol yang sudah biasa digunakan dalam pelajaran teori graf, serta operasi dalam graf. Secara teoritis, ilmu komputer berasal dari beberapa ilmu seperti ahli biologi yang mempelajari mengenai neural network, insinyur elektro mengembangkan switching sebagai tools desain perangkat keras, matematikawan bekerja berdasarkan logika, dan ahli bahasa menyelidiki tata bahasa dan bahasa alami atau neural language. Finite state automata dan ekspresi reguler awal dikembangkan berdasarkan pemikiran neural network dan switching circuit. Jadi, apa itu teori bahasa otomata? Teori bahasa dan otomata adalah suatu gagasan dasar dalam komputasi yang menjadi alat untuk mengenali masalah atau persoalan. Gagasan dasar tersebut dimodel dengan simbol-simbol yang merepresentasikan suatu fungsi dari komputer digital. Teori ini awalnya untuk mengenali tata bahasa dan dapat mendefinisikan spesifikasi formal dari tata bahasa tersebut, sehingga pada akhirnya dapat didefinisikan langkah-langkah algoritmik dalam proses tata bahasa. Teori bahasa otomata dalam ilmu komputer. Teori ini memberikan konsep dan prinsip menolong untuk memahami persoalan yang berhubungan dengan teori ini. Dalam bidang ilmu komputer ini memiliki topik yang luas, dari perancangan mesin hingga pemrograman. Di samping banyaknya perbedaan, terdapat keseragaman prinsip-prinsip yang dipakai. Untuk mempelajari prinsip dasar tersebut, kita harus mengkonstruksi suatu mesin otomata sebagai model abstrak dari komputer dan komputasi. Model ini memiliki fungsi-fungsi yang penting dan umum pada software dan hardware. Meskipun model yang sederhana, jika diterapkan pada dunia nyata, keuntungan yang diperoleh jika mempelajarinya adalah memberikan kita landasan basis dari suatu pengembangan algoritma. Teori ini juga diterapkan pada ilmu sains lainnya. Yang ketiga, finite state automata atau otomata berhingga, yaitu suatu model matematika dari suatu sistem yang menerima input dan output diskrit. FSA merupakan mesin otomata dari bahasa reguler. Suatu FSA memiliki state yang berhingga dan dapat berbeda-beda dari state satu ke lainnya. Perubahan ini dinyatakan oleh fungsi transisi. FSA tidak memiliki tempat penyimpanan, sehingga memiliki kemampuan mengingat terbatas yang hanya dapat mengingat state terkini. Berikut ini adalah beberapa simbol yang ada pada FSA. Mengenai mesin FSA, untuk menjelaskan gambar, lingkaran menyatakan state atau kedudukan, Q sama dengan DIF dan ADD. Label pada lingkaran adalah nama state tersebut. Busur menyatakan transisi, perpindahan state atau kedudukan. Label pada busur adalah simbol input sigma sama dengan 0,1. Lingkaran didahului sebuah busur tanpa label menyatakan state awal S sama dengan DIV. Lingkaran ganda menyatakan state akhir atau final state F sama dengan ADD. Dari contoh gambar di atas, jika mesin mendapat input 1101, maka urutan state yang terjadi adalah DIV1, ADD1, DIV0, DIV1, ADD. Karena berakhir pada state ADD yang merupakan state akhir, sehingga 1101 diterima oleh mesin. Jika contoh B101, maka urutan state yang terjadi adalah DIV1, ADD0, ADD1, DIV. Karena berakhir pada state DIV yang bukan merupakan state akhir, sehingga 101 ditolak oleh mesin.
Lalu mengenai materi Deterministic Finite Automata atau DFA. DFA dari suatu state ada tepat satu state berikutnya untuk setiap simbol masukan yang diterima. Satu DFA adalah sistem yang terdiri dari beberapa simbol berikut. Contoh DFA yang terdiri dari sigma sama dengan 0,01, Q sama dengan A, B, C, D, S sama dengan A, F sama dengan B, C. Ya, bisa dilihat sendiri dengan datanya berikut. Fungsi transisi delta Q dikali sigma dan seperti berikut. Contohnya bisa dibaca. Deterministic Finite Automata. Fungsi transisi delta mempunyai makna apabila kontrol atau mesin berada pada state Q. Pada state Q, anggota dari Q dan objek terbaca adalah A, anggota sigma, maka delta dalam kurung Q dan A menentukan dengan tunggal state dalam Q. Itulah sebabnya disebut deterministik. Delta dalam kurung C, 0 sama dengan D mempunyai arti jika kontrol pada state C dan string yang akan dibaca oleh 0S, maka setelah membaca 0 state akan menjadi D dan string berikut S. Representasi DFA dengan state diagram. Suatu DFA juga NDFA dapat disajikan secara grafikal dengan suatu diagram yang disebut state diagram. Dalam state diagram terdapat lingkaran simpul menyatakan state, label pada lingkaran adalah nama state tersebut. Lingkaran didahului sebuah busur tanpa label menyatakan state awal atau initial state. Lingkaran ganda menyatakan state akhir atau final state. Busur penghubung simpul menyajikan abjad yang menyatakan transisi, yaitu perpindahan state. Non-deterministic finite automata. NDFA selanjutnya disebut sebagai NDFA. Pada NDFA, dari suatu state bisa terdapat 0 atau 1 atau lebih busur keluar transisi berlabel simbol input yang sama. Suatu string diterima oleh NDFA bila terdapat suatu urutan transisi sehubungan dengan input string tersebut dari state awal menuju state akhir. Untuk NDFA, maka harus mencoba semua kemungkinan yang ada sampai terdapat suatu yang mencapai state akhir. Contoh mesin NDFA. Q sama dengan dalam kurung awal Q0, Q1, Q2 dalam kurung tutup. S sama dengan Q0, sigma sama dengan 0,1, F sama dengan Q2. Dari diagram transisi di atas, maka didapat fungsi transisi yaitu delta dalam kurung Q0, sama dengan Q0, Q1, delta Q0, sama dengan Q0, delta Q1 sama sama dengan anggota kosong, delta Q1, 1 sama dengan Q2. Berikut ini adalah penjelasan mengenai mesin NDFA, bisa dibaca. Dan berikut ini adalah contoh mesin NDFA kedua, sama seperti di awal tadi. Berikut ini adalah juga contoh mesin NDFA dengan beberapa penjelasannya. Pada materi berikut ini mengenai perbedaan non-deterministic finite automata dan DFA deterministic finite automata. DFA atau sering dikenal dengan juga sebagai deterministic finite state
machine dan deterministic finite state automation atau automaton. DFA diperkenalkan oleh Warren McCulloch dan Walter Pitt sebagai peneliti pertama yang memperkenalkan konsep yang mirip dengan finite automata pada tahun 1943. NDFA atau non-deterministic finite automata sering dikenal juga sebagai non-deterministic finite state machine dan non-deterministic finite state automation. NFA diperkenalkan pada tahun 1959 oleh Michael O. Robin dan Dana Scott. Perbedaan DFA dan NFA. Perbedaan DFA dan NFA: jika DFA state diberi input, selanjutnya tetap menuju satu state. Berbeda dengan NFA, bisa saja menuju ke beberapa state selanjutnya. Berbagai perbedaan DFA dan NFA lain terkait ruang, space, dan eksekusi string yang dilakukan. Perbedaan DFA dan NFA. Deterministic finite automata. DFA tidak dapat menggunakan transisi string kosong atau empty string, sedangkan NFA dapat menggunakan transisi string atau empty string. DFA dipahami sebagai sebuah mesin, namun NFA dipahami sebagai beberapa mesin kecil yang melakukan komputasi di waktu bersamaan. DFA untuk state selanjutnya bisa ditetapkan dengan jelas. NFA untuk state selanjutnya mempunyai banyak kemungkinan. DFA lebih sulit dibuat, namun NFA lebih mudah didapat. Waktu yang dibutuhkan untuk mengeksekusi string input lebih sedikit, namun pada NFA waktu yang dibutuhkan untuk mengeksekusi string input lebih banyak. Semua DFA merupakan NFA, tidak semua NFA adalah DFA. DFA membutuhkan lebih banyak ruang, sedangkan NFA membutuhkan lebih sedikit ruang. Saya Fajar Kurniawan akan melanjutkan presentasi mengenai ekspresi reguler. Ekspresi reguler dalam bahasa Inggris adalah regular expression atau biasa disingkat dengan regex. Adalah serangkaian karakter yang mendefinisikan sebuah pola pencarian. Ekspresi reguler memberikan suatu pola atau pattern untuk setiap untaian atau string dari suatu bahasa pemrograman. Contoh penerapan ekspresi reguler misalnya pada pencarian karakter dalam suatu file. Biasanya fasilitas ini terdapat pada text editor. Notasi ekspresi reguler. Dalam ekspresi reguler terdapat beberapa notasi, yaitu simbol bintang atau karakter asterisk, berarti bisa tidak muncul, bisa juga muncul hingga berkali, atau 0 kurang n. Simbol plus pada posisi superscript atau di atas, berarti minimal muncul 1 kali atau 1 kurang dari n. Plus bisa diartikan union. Simbol titik berarti konkatensi, biasanya titik bisa dihilangkan, misalnya AB bermakna seperti A titik B. Contoh ekspresi reguler. Ekspresi reguler AB bintang C. Contoh string yang dibangkitkan adalah AC, ABC, ABBC, ABBBC. B bisa tidak muncul atau muncul sejumlah berhingga kali. Selanjutnya 010 bintang. Contoh string yang dibangkitkan 01, 010, 0100, 01000. Jumlah 0 di ujung bisa tidak muncul, bisa juga muncul berhingga kali. Selanjutnya A bintang D. Contoh string yang dibangkitkan D, AD, AAD, AAAD. Lalu A plus D. Contoh string yang dibangkitkan AD, AAD, AAAD. A minimal muncul sekali. Selanjutnya A bintang union B bintang. Contoh string yang dibangkitkan A, B, AA, BB, AAA, BBB, AAAA, BBBB. Selanjutnya dalam kurung A union B. Contoh string yang dibangkitkan
A, B. Next. Contoh lainnya ada dalam kurung A union B bintang. Contoh string yang dibangkitkan A, B, AB, BA, ABB, BBA, AAA, BBB. Untaian yang memuat A atau B. Selanjutnya adalah 01 bintang plus B. Contoh string yang dibangkitkan 0, 01, 011, 0111, 0111, string yang berawalan dengan 0 dan selanjutnya boleh diikuti deretan 1. Hubungan ekspresi reguler dan finite state automata. Hubungan ekspresi reguler dan finite state automata adalah sebuah bahasa dinyatakan reguler jika terdapat finite state automata yang dapat menerimanya. Bahasa-bahasa yang diterima oleh suatu finite state automata bisa dinyatakan secara sederhana dengan ekspresi reguler. Finite state automata merupakan suatu model mesin automata dari bahasa reguler. Dan suatu ekspresi reguler dapat digambarkan ke dalam bentuk finite state automata atau sebaliknya. Contoh transformasi dari ekspresi finite state automata ke ekspresi reguler dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Gambar berikut merupakan contoh transformasi dari ekspresi reguler ke finite state automata atau kebalikannya. Oke, selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Torik Omakasyah dengan NIM 20.01533005. Akan membawakan materi tentang sifat-sifat bahasa reguler. Untuk pendahuluannya, sifat-sifat penting dalam bahasa reguler digunakan sebagai alat untuk membuktikan bahwa sebuah bahasa bukan reguler. Dengan sifat-sifat bahasa reguler, dapat dibuat alat untuk mengenal bahasa-bahasa yang dikonstruksi dari bahasa-bahasa yang lain dengan menggunakan operasi tertentu. Sebagai contoh, irisan dari dua bahasa reguler adalah reguler. Nah, dengan menggunakan automata yang mengenal dua bahasa yang berbeda, kita dapat membentuk sebuah otomaton yang mengenali secara tepat irisan dari dua bahasa reguler tersebut. Sifat klosur dapat digunakan untuk membangun otomata yang kompleks. Nah, di sini sifat-sifat bahasa reguler, contohnya ada union, dilambangkan dengan gabungan ya, simbol gabungan. Kemudian concatenation, ini penggabungan bahasa reguler. Kemudian reversal dilambangkan dengan R, complement dengan lambang komplement, intersection dengan lambang irisan. Kita mulai dari union. Jadi dengan bahasa reguler L, A, B dengan bahasa reguler M yaitu C dan D bisa menghasilkan contoh mesin sederhana seperti ini. Dari initial state key 0 ditransisikan ke A ke state key 1, transisi ke B, berakhir di final state atau acceptance state key 2. Sama dengan L, yang M juga seperti itu, hanya transisinya menggunakan C dan D. Kemudian karena L dan M ini bahasa reguler, di union atau digabungkan menjadi A, B, C, D, ini juga termasuk bahasa reguler. Dan contoh mesin sederhananya seperti ini. Ini untuk notice kembali ya, untuk
acceptance state atau final state itu bisa lebih dari satu. Oke, lanjut. Sifat concatenation. Sifat concatenation ini kalau dilambangkan dengan mesin sederhana seperti ini, itu digabungkan ya, lurus terus gitu. Misal ini bahasa reguler dari L A pangkat NB, di mesin sederhanakan seperti ini, itu berlanjut ke bahasa reguler M yang berakhir di final state Q3. Nah, L ini bahasa reguler, M bahasa reguler, LM ini ABCD termasuk juga bahasa reguler. Oke, lanjut ke sifat reversal. Sifat reversal ini intinya dibalik ya. Jadi bahasa reguler L jika dibalik menjadi B A pangkat N yang sebelumnya A pangkat NB, dilambangkan dengan logo dengan huruf R ini, dibalik saja ya. Jadi yang sebelumnya Q0 di sini, yang bahasa reguler dari L ini A nya dipangkatkan N, menjadi di belakang, dibalik saja gitu. Kemudian lanjut ke komplement. Nah, dari komplement ini berbeda dengan reversal ya. Kalau reversal kan dia membalik secara urut, tapi kalau komplement ini dia yang dibalik adalah state-nya. Jadi yang awalnya state biasa seperti ini, hanya satu lingkaran, berubah menjadi final state atau acceptance state. Nah, ini adalah bahasa reguler juga dengan sifat komplement. Dia lanjut ke intersection. Operasi irisan dari dua bahasa dapat diperoleh dari operasi gabungan dan komplement. Ini dikatakan dari hukum De Morgan, L irisan M sama dengan komplement dari L komplement union M komplement. Atau hukum De Morgan yang lain, L union M sama dengan komplement dari L komplement irisan M komplement. Nah, ini untuk pembuktiannya ya. LM ini adalah bahasa reguler, L komplement M komplement juga bahasa reguler, L komplement union M komplement reguler, komplement dari L komplement union M komplement juga termasuk reguler. Nah, di sini ini masuk ke hukum De Morgan. Oke. Lanjut ke materi berikutnya, konteks free grammar dan juga penyederhanaan dari konteks free grammar. Konteks free grammar atau yang biasa disingkat CFG adalah tata bahasa formal di mana setiap aturan produksi adalah dalam bentuk A memproduksi B, di mana A ini yang pemproduksi dan B adalah hasil produksinya.
Batasannya hanyalah ruas kiri yang merupakan simbol sebuah variabel dan pada ruas kanan yang bisa berupa terminal, simbol variabel, ataupun epsilon. Epsilon bisa disebut juga himpunan kosong. Contoh aturan produksi yang termasuk CFG itu contohnya seperti ini. X memproduksi B kecil Y besar atau Z besar A kecil. Y memproduksi A kecil Y besar atau B kecil. Z memproduksi B kecil Z besar atau epsilon. Nah, ini contoh-contoh CFG ya. Kemudian untuk penyederhanaan CFG ini perlu disederhanakan dengan tujuan untuk melakukan pembatasan sehingga tidak menghasilkan pohon penurunan yang memiliki kerumitan yang tak perlu atau aturan produksi yang tak berarti. Nah, ini saya akan beri contoh untuk langkah-langkah dalam melakukan penyederhanaan CFG. Untuk langkah pertama ini kita eliminasi epsilon protection dulu. Jadi yang ada epsilonnya kita hapus. Kemudian eliminasi unit production dan kemudian eliminasi useless symbol. Nah, dari step pertama ini eliminasi epsilon protection. Hilangkan semua hasil produksi yang epsilon. Jika X menghasilkan epsilon, maka X ini bisa disebut nullable. Jika Y memproduksi X, maka Y juga termasuk nullable karena X di sini menghasilkan epsilon juga. Nah, jika Z menghasilkan X dan A kecil, maka Z bisa disederhanakan menjadi A saja karena X di sini menghasilkan epsilon. Nah, di sini untuk contohnya ya, A memproduksi C kecil A besar B besar atau A kecil B kecil. B memproduksi B besar A kecil C besar atau C besar atau D besar. Nah, C memproduksi B kecil C besar atau epsilon. D memproduksi D. Nah, di sini karena ada epsilon kita hilangkan. Menjadi hasilnya seperti ini. C yang mengandung epsilon kita hilangkan. Di sini A produksi C kecil A besar B besar, A atau A kecil B kecil atau C kecil A besar. Ini kenapa ada C kecil A besar di sini? Ini karena B ini juga menghasilkan C, di mana C ini juga menghasilkan epsilon, gitu. Nah, sama seperti yang di C ini, C menghasilkan B kecil C besar dan B. Nah, menghasilkan B saja karena kita hilangkan C-nya. Karena C ini mengandung C ini memproduksi epsilon juga, gitu. Kemudian setelah dieliminasi tidak ada epsilon lagi, kita maju ke step kedua, eliminasi unit production. Jika ada hasil produksi yang terdiri dari satu variabel, maka hasil produksi tersebut disubstitusi dengan hasil produksi
dari grammar, di mana variabel tersebut menjadi pemproduksi. Nah, di sini dari hasil yang tadi sudah dieliminasi, maka akan berubah seperti ini. Ini ada perbedaan lagi ya di sini. Di sini tertulis B memproduksi C besar. Nah, karena C besar ini ada memproduksi B kecil C besar dan atau B, maka hasil produksi C ini kita pindah ke hasil produksi B. Nah, masuk di sini gitu. Itu untuk eliminasi unit production ya. Jadi variabel diubah menjadi pemproduksi. Kemudian step 3, eliminasi useless symbol. Nah, di sini ada kita lakukan uji generate. Jika X memproduksi YZ, Y memproduksi AA, Z memproduksi B, maka X, Y, Z lolos uji generate. Jika M memproduksi PQ, P memproduksi AA, Q memproduksi QQ, maka M dan Q tidak lolos. Nah, kenapa tidak lolos? Karena Q ini membuat hasil produksi yang sia-sia ya. Jadi Q ini masih memproduksi QQ, jadi dia berulang terus menerus, jadi tidak ada hentinya. Seperti contohnya di sini kita lihat ada simbol yang useless, itu adalah ini ya, produksi D. Jadi B ini memproduksi D, di mana D itu memproduksi D lagi. Jadi ini berulang dan mengalami redundan terus, jadi sia-sia ya. Jadi kita hilangkan saja hasil produksi dari D ini dan hasil produksi D di produksi B. Jadi hasilnya, untuk hasil akhirnya seperti ini. Setelah disederhanakan melewati 3 langkah tadi ya. Jadi A memproduksi C kecil A besar B besar, atau A kecil B kecil, atau C kecil A besar. B memproduksi B besar A kecil C besar, atau B kecil C besar, atau B atau B besar A kecil, atau A kecil C besar, atau A. C memproduksi B kecil C besar atau B kecil. Oke. Sekian presentasi materi sifat-sifat bahasa reguler dan untuk konteks free grammar. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Sekian, terima kasih.